Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bentuk aljabar. Namun sebelum kita mulai, silakan untuk seluruh siswa untuk dapat mengisi absen terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah Bapak share tadi di grup WA. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang bentuk aljabar. Bisa disimak ya, namun sebelumnya silakan untuk semua peserta didik bisa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat atau merangkum hal-hal yang penting nanti setelah disampaikan, agar nanti apa yang disampaikan bisa dipahami, dipelajari dan tidak mudah lupa. Baik, langsung saja di sini Bapak akan sampaikan materi pokok yaitu bentuk aljabar. Adapun pada bentuk aljabar ini pada pertemuan pertama ada tujuan pembelajaran yaitu mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar mulai dari variabel, konstanta, suku sejenis dan suku tak sejenis. Ya, baik. Sebelum langsung ke materi bentuk aljabar, di sini Bapak tampilkan dulu ada suatu masalah kontekstual yaitu pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak tampilkan di sini, mohon dilihat, dicermati. Nah, di sini Bapak tampilkan soal sebagai berikut. Pada suatu hari Pak Erik dan Pak Thohir secara bersama-sama pergi ke suatu toko alat tulis. Nah, dari toko tersebut Pak Erik membeli 5 buku dan Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Jadi ada 2 orang, kemudian yang dibelinya pun berbeda. Dari keterangan di atas terlihat ada 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan berbeda, di mana Pak Erik menyatakan dalam buku dan Pak Thohir menyatakan dalam jumlah buku dan kardus. Nah, dari masalah tersebut maka bisa ditulis dalam bentuk aljabarnya adalah seperti ini, dimana pembelinya yaitu Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, untuk Pak Thohir ini membeli 2 kardus dan 3 buku, maka kalau dibuat gambarnya adalah di sini ada 2 kardus di sini, kemudian ada 3 buku. Nah, untuk Pak Erik di sini membeli 5 buah buku. Nah, ini ada 5 buah buku, jadi ditulis dalam bentuk aljabarnya adalah untuk Pak Thohir 2 kardus itu bisa dimisalkan 2x dan 3 buku dimisalkan 3. Jadi untuk alat tulis yang dibeli Pak Thohir ditulis dalam bentuk aljabarnya adalah 2x plus 3. Nah, bagaimana dengan Pak Erik? Dalam bentuk aljabarnya bisa ditulis, karena ini hanya satu jenis alat tulis, maka bisa ditulis langsung. Bentuk aljabarnya adalah angka 5. Sampai sini sudah paham ya, sudah bisa dimengerti. Silakan bagi yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan via WA grup atau bisa langsung kirim pertanyaannya, permasalahannya ke Japri ya, ke Bapak. Baik, yang berikutnya adalah perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, di sini coba sebutkan, yang sudah tahu bisa ditulis mungkin jawabannya.
Ada beberapa gambar di sini. Ada gambar apa yang pertama? Gambar kotak. Ada berapa kotaknya? Ada 2. Kemudian yang warna kuning bentuk apa? Tabung, ya betul. Kemudian yang paling depan adalah gambar bola. Nah, ya yang sudah menjawab dengan benar Bapak ucapkan terima kasih. Nah, kemudian dari gambar ini bagaimana untuk menyatakan dalam bentuk aljabarnya? Ya, kita lihat bersama-sama. Jadi tadi ada 2 kotak, 1 buah tabung dan 4 buah bola. Nah, kemudian dari gambar tersebut maka diperoleh, ya ini tadi 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola. Maka dari gambar di atas tadi bisa ditulis dalam bentuk aljabar adalah, misalkan 2 kotak itu 2A, 1 tabung adalah 1B atau bisa ditulis sama dengan B saja, dan 4 bola bisa ditulis dengan 4C. Seperti itu dalam bentuk aljabar. Nah, baik dari contoh-contoh tadi dalam masalah kontekstual bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Bagi yang belum memahami atau masih belum jelas, silakan ditulis pertanyaannya, nanti bisa disampaikan. Kemudian sekarang Bapak sampaikan apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang di dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, kemudian dari contoh tadi di atas maka diperoleh unsur-unsur yang membentuk aljabar. Jadi yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Nah, kita lihat di sini. Variabel merupakan lambang atau huruf pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, di sini misalkan variabel juga disebut dengan peubah. Nah, untuk variabel dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan A, B, C, terus sampai Z. Misalkan tadi untuk 2 kotak, misalkan diambil contohnya adalah 2A. A itu adalah merupakan variabel. Nah, yang kedua adalah konstanta, suku dari bentuk aljabar yang tidak membuat variabel. Jadi di sini contohnya ada 5x plus 1. Angka 1 merupakan konstanta dari bentuk aljabar 5x plus 1. Yang berikutnya adalah koefisien. Koefisien merupakan faktor dari konstanta suatu bentuk aljabar. Nah, contohnya di sini 5x plus 3y. Maka angka 5 dan 3 ini merupakan koefisien. Nah, sampai sini silakan ditulis yang perlu ditulis ya, dirangkum. Kemudian berikutnya adalah suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis ini adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, di sini contohnya 5x dan 2x. Nah, ini termasuk suku sejenis karena variabelnya sama, pangkatnya pun sama. Sedangkan untuk 10A dan 2A kuadrat ini ini suku tak sejenis karena walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Di sini Bapak tampilkan contoh lain untuk suku tak sejenis. Nah, di sini tadi contoh yang di atas, gambar di atas. Nah, ini ada 2 buah kotak, 1 buah tabung dan 4 buah bola. Nah, maka dapat ditulis untuk suku tak sejenisnya 2 kotak ditambah 1 tabung ditambah 4 bola. Nah, ditulis dalam bentuk aljabar. Ini merupakan suku tak sejenis, yaitu 2A ditambah B ditambah 4C. Nah, sekarang Bapak punya tabel, coba diperhatikan. Perhatikan dan lengkapilah tabel berikut. Nah, ini ada 3 soal. Contohnya nomor 1, bentuk aljabar 2x kuadrat plus 4x min 3. Nah, yang nomor 2, nomor 3 juga seperti itu, ada contohnya. Nah, dari 3 contoh bentuk aljabar ini tentukanlah yang mana yang termasuk variabel, konstanta,
koefisien, suku sejenis, dan suku tak sejenisnya. Kalau sudah coba, sudah ketemu jawabannya ya. Ya, bagi yang sudah ketemu kita bahas di sini, kita cocokkan, kita samakan untuk pembahasannya. Bagi yang belum selesai atau belum ketemu, nanti bisa disimak bareng-bareng bersama pembahasan di sini. Nah, baik, untuk pada pembahasannya adalah nomor 1, bentuk aljabarnya adalah 2x kuadrat plus 4x min 3. Jadi variabelnya adalah x, ya variabelnya x karena peubahnya adalah x. Nah, konstantanya adalah min 3. Koefisiennya 2 dan 4. Adakah suku sejenisnya dari bentuk aljabar nomor 1? Tidak ada, karena walaupun ada variabelnya sama-sama x tapi pangkatnya berbeda. Nah, kemudian suku tak sejenisnya ada tidak? Nah, ada ya, suku tak sejenisnya ini ada. Ini berbeda semua sukunya. Nah, maka ditulisnya suku tak sejenisnya adalah 2x kuadrat dan 4x dan min 3. Bagaimana dengan nomor 2 dan nomor 3? Ya, caranya seperti itu, sama saja, ditentukan saja yang mana variabelnya, konstantanya, koefisien, suku sejenis dan suku tak sejenis. Ya anak-anakku semuanya, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan bagi yang belum jelas atau belum paham, sekali lagi Bapak sampaikan, nanti bisa disampaikan di WA grup pada untuk pertanyaan semuanya. Nanti sudah berperan bahas dalam pembelajaran pada pertemuan kali selanjutnya. Bapak mudahan, terima kasih apa yang telah kita lakukan pada saat ini merupakan suatu amal ibadah yang akan bermanfaat, dan kemudian silakan masing-masing siswa untuk merangkum atau meresume materi-materi yang pelajaran sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang operasi-operasi pada bentuk aljabar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Demikian anak-anak semuanya, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.